Maka begitu juga kita. Ketika kita mengamalkan dua kalimat tersebut, kita senantiasa melazimkan dua kalimat tersebut, selalu berzikir mengucapkan dua kalimat tersebut, yakinlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dan meridhoi kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadzan billahi minan nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa sang khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan meraih kemenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kemenangan yang sangat nyata. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita semua adalah salah satu nikmat yang di dalamnya kita diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu amalan ibadah. Dan di antara kemudahan yang Allah berikan terhadap umat ini adalah suatu amalan yang kecil, suatu amalan yang ringan, suatu amalan yang simpel, suatu amalan yang sangat mudah, tetapi memiliki ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal yang demikian yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman dan ringan di lisan, tetapi memiliki timbangan yang berat di mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kita pada hadis yang tadi tentang dua keutamaan kalimat ini. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin mengabarkan kita tentang dua kalimat ini, beliau sallallahu alaihi wasallam melalui dengan 4 cara.
agar manusia termotivasi untuk melazimkan dua kalimat ini selalu diamalkan. Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalimatani. Beliau mengatakan dua kalimat. Ini adalah isyarah bahwasannya suatu amalan tersebut ilal qillah. Bahwasannya amalan tersebut adalah menunjukkan yang sedikit. Dan tentunya seorang hamba, suatu jiwa, seorang yang memiliki jiwa sesungguhnya pada dasarnya seseorang, dia akan condong suatu amalan yang ringan. Maka ketika seseorang diberikan gambaran oleh Rasulullah SAW, amalan tersebut ringan, amalan tersebut dikit, tetapi memiliki manfaat baik kehidupan di dunianya maupun di akhirat, tentunya orang tersebut akan termotivasi untuk melakukan amalan tersebut. Kemudian isyarat di dalamnya juga Rasulullah SAW menggunakan lafaz yang kita kenal dengan kalimat tersebut menggunakan lafaz al-musanna. Kalau para ikhwah pernah mempelajari bahasa Arab, tentunya mereka mengenal bahwasannya isim musanna yang menunjukkan hanya dua. Adapun ketika isim berubah menjadi isim jamak, maka menunjukkan suatu perbuatan atau suatu kata tersebut menunjukkan banyak atau beragam-agam suatu kata tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kita bahwasanya amalan tersebut isyara ilal qillah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tahapan yang kedua, habibatani. Dua kalimat tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita, semua hamba-hamba Allah tentunya menginginkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dengan Allah memudahkan kita untuk melakukan ketaatan demi ketaatan yang lainnya. Dan sekiranya seseorang meyakini dengan tulus ketika dia mengucapkan dua kalimat tersebut akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, tentu orang tersebut akan bersemangat mengucapkan dua kalimat tersebut. Seperti gambaran seseorang melakukan perbuatan baik. Seorang istri berusaha berkhidmah kepada suaminya. Di samping dia meyakini bahwasanya khidmah dia terhadap suaminya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu khidmah dia terhadap suaminya ingin mendapatkan cinta sejati dari suaminya. Maka begitu juga kita. Ketika kita mengamalkan dua kalimat tersebut, kita senantiasa melazimkan dua kalimat tersebut. Selalu berzikir mengucapkan dua kalimat tersebut. Yakinlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dan meridhoi kita. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan habibatani ila rahman. Kalimat tersebut disandarkan kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat yang sangat luas. Dan ketika seseorang merutinkan dua kalimat tersebut, maka yakinlah bahwasannya menjadikan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwasannya ketika dia mengucapkan dua kalimat tersebut, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendekati orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Kemudian tahapan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khafifatani fil lisan." Dua kalimat tersebut sangat mudah diucapkan oleh lisan. Dua kalimat tersebut sangat mudah kita ucapkan. Bahkan Rasulullah SAW memberikan dalam gambaran al-mutlaq. Tidak ada dalam bentuk takyid di sini. Tidak dibatasi dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Kita bisa mengucapkan dua kalimat ini. Tentunya dengan tulus dan dipahami maknanya. Maka niscaya kita akan mendapatkan thaqilatani fil mizan. Yakinlah bahwasannya dua kalimat tersebut yang akan memberat timbangan kita. Kita telah banyak melakukan dosa semasa kita hidup saat ini. Tentu kita berharap ada amalan-amalan yang lain yang bisa menjadi pemberat antara kebaikan kita lebih berat dari keburukan yang telah kita lakukan.
Kita berharap agar kita menjadi orang-orang yang Allah tulis sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan timbangan yang berat di hari kiamat kelak. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka dua amalan ini, dua kalimat ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, beliau memulainya dengan 4 tahapan yang kesemuanya membuat kita agar termotivasi untuk melakukan, mengamalkan dua kalimat ini di dalam zikir kita dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bahkan dua kalimat ini adalah doanya para penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus pada ayat yang ke-10, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, doa mereka ketika mereka di surga yaitu mereka mengucapkan subhanallah dan mereka mengucapkan kalimat salam dan mereka menutup doa mereka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sebenar-benar takwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat ini, dua zikir ini memiliki arti yang sangat mulia. Yang pertama, kita dituntut hanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak pantas, yaitu kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kekurangan dan berbagai cacat ataupun yang lainnya. Kemudian makna dari at-tahmid adalah kita hanya memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Allah lah yang telah memberikan karunia kepada kita semuanya. Maka tentunya kita sudah sepantasnya hanya memberi sanjungan, hanya memberikan pujian, as-sana'u 'alallah. Pujian tersebut kita khususkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah ini dan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga para asatidzah kita, para masyayikh kita dan para guru-guru kita dari berbagai penyakit termasuk penyakit corona. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimissalam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.